Ya, lalu bagaimana usulan ini ditanggapi para mitra koperasi? Bersama kami di studio sudah hadir Ketua Dewan Mitra Koperasi Cipaganti, Indiah Effendi. Bu Indiah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, Bu Indiah, sebenarnya apakah mitra koperasi Cipaganti ini cukup puas dengan skema yang ditawarkan? Tentu saja tidak, Pak David. Karena apa? Karena yang ditawarkan akan sangat merugikan para mitra. Sehingga dengan demikian kita pasti akan melakukan upaya-upaya yang bisa meyakinkan para mitra uang kita itu bisa kembali utuh. Antara lain seperti ini. Sebelum kita melakukan besok yaitu pembahasan proposal perdamaian, kita sudah diberikan tayangan neraca. Neraca yang diberikan oleh tim restrukturisasi yang mewakili Saudara Andianto Setiabudi itu terkesan dibuat asal kalau menurut kami. Karena apa? Karena yang ditayangkan memang mencerminkan seakan-akan uang mitra itu ada 3,2 triliun. Tetapi tidak dibuat pembandingnya. Artinya dia hanya mengemukakan pasifanya saja, tetapi tidak mengemukakan aktiva dan rugi laba. Dengan kondisi seperti itu, kita tidak bisa meyakini, apalagi kami sudah menerima data. Data yang resmi dilaporkan kepada koperasi itu tidak seperti yang ditayangkan, yaitu neraca itu hanya sekitar 300 miliar yang ada di koperasi. Sementara kalau kami melihat di dalam pos modal penyertaan hanya sekitar 290-an miliar. Ini kan sangat jauh. Padahal itu yang kami peroleh adalah tahun 2012. Karena berdasarkan pemberitahuan atau informasi dari Dinas Koperasi Kota Bandung, untuk tahun 2013 belum menyampaikan laporan itu dan itu sudah ditegur oleh dinas gitu. Nah, dengan kondisi itu kalau dari 2012 itu sekitar 300 miliar kemudian melonjak pada bulan Mei menjadi 3,2, ini kan menjadikan kami kurang percaya dengan neraca yang ditayangkan itu. Oleh sebab itu pada waktu pembahasan itu kita tidak menginginkan Prodam itu dibahas lebih lanjut sebelum kita meyakini neraca itu benar. Sehingga pada saat pertemuan itu diminta untuk memperbaiki atau merevisi dengan apa yang kita inginkan. Antara lain ada berkembang minta personal garansi. Kita juga minta corporate garansi karena bukan apa-apa. Semua dana yang ada dari mitra tidak hanya kepada satu perusahaan atau orang per orang, tetapi ada beberapa yang lari ke perusahaan grupnya. Nah, dari kami mitra sudah berusaha untuk mencari data itu ya. Tentunya yang dapat dengan mudah kita peroleh adalah PT yang sudah terbuka. Karena mau tidak mau laporan itu sudah transparan. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan data-data lainnya ya? Jadi yang pertama tadi kita memperoleh data yang dibantu oleh Dinas Koperasi. Itu kita peroleh beberapa periode, kemudian juga dengan berbagai info lah, kita tidak usah sebutkan karena semua memiliki keinginan untuk mendapatkan pengembalian sehingga dengan berbagai cara kawan-kawan mitra itu mencari informasi seperti apa sebenarnya dan data itu bisa diperoleh. Yang kedua kita melakukan pemeriksaan Pak David karena kita sebagai pemodal atau kalau di dalam posnya itu dimasukkan dalam modal penyertaan mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang. Karena di sana disebutkan bahwa sebenarnya koperasi itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada kita semua. Dan sejauh ini memang belum pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali. Apakah sebelumnya pernah dimintakan? Artinya waktu masa-masa masih belum ada masalah? Masih belum ya. Inilah kelemahan kita. Karena memang kita sudah melihat besarnya Cipaganti begitu hebat. Kemudian juga presentasi ataupun pemberitahuan baik melalui media ataupun apa saja yang disebarkan itu kan Cipaganti sangat bonafit. Sehingga kita berharap
dan kita langsung tergiring, koperasinya juga pasti luar biasa. Apalagi kita mendapatkan suatu brosur, Pak. Brosur yang cukup meyakinkan, ya? Cukup meyakinkan, antaranya disebutkan bahwa Koperasi Cipaganti mendapatkan penghargaan utama Indonesia dengan nilai sehat. Jadi itu yang membuat akhirnya para mitra tertarik untuk menanamkan modalnya di sana. Betul. Bu, tapi apakah para mitra ini sudah pernah melihat indikasi-indikasi bahwa ada yang tidak sehat di sini sejak tahun-tahun sebelumnya? Khususnya tahun 2012 karena dari Kementerian Koperasi pun menyatakan pernah memberikan peringatan kepada Cipaganti. Ini kita yang tidak mendapatkan informasi itu karena apa? Dalam kurun waktu itu pembayaran jalan lancar. Baru mulai tersendat itu awal 2014. Itu mulai tersendat. Pada waktu mulai tersendat itu mundur gitu ya pembayaran bagi hasilnya. Kemudian itulah yang menjadi pertama kali kita bisa bertemu dengan Saudara Andianto. Baru terasa ada sesuatu yang baru ada sesuatu meragukan yang ya betul. Sebenarnya tidak meragukan, tapi permasalahan apa ini yang terjadi? Sehingga pada saat itu kita dikumpulkan, kalau nggak salah sekitar bulan Maret gitu ya, itu dikumpulkan oleh Pak Andianto di beberapa tempat yang kemudian diberitahukan bahwa mohon maaf lah Pak Andianto bahwa ini ada permasalahan. Permasalahan itu disebabkan oleh adanya penempatan usaha yang dalam bentuk batubara itu, produksi batubara mengalami permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, itu yang dikemukakan. Dengan penjelasan tersebut Pak Andi minta tolong sabar. Kita bayarkan, tetap akan dibayarkan tapi mundur 1 bulan. Karena baiknya para mitra ini dan pengertiannya karena merasa juga pernah sudah mendapatkan keuntungan dari situ, sehingga memahami, oke Pak, kita setuju tetapi tolong jelas setelah ini seperti apa. Oh ya, beliau menyatakan bahwa Oktober akan selesai. Karena dia hanya minta 3 bulan untuk penyelesaian itu. Baik, Bu. Tadi Anda katakan bahwa dana yang ada saat ini pun dari informasi yang beredar, itu pun kelihatannya juga tidak jelas ya. Betul. Ada yang bilang angka 3,2 T, kemudian ada yang 600 M. Ya. Nah, tapi menurut Ibu sebenarnya dana itu ada atau tidak? Terus terang, kami kan hanya mendapatkan data itu secara pasif ya Pak. Artinya hard copy yang disampaikan. Baik itu koperasi maupun yang kami peroleh pada waktu kita melakukan pemeriksaan. Baik, jadi Ibu saat ini belum tahu pasti itu bagaimana. Nah, bagaimana Bu kalau koperasi ini akhirnya dipilotkan karena tidak ada titik temunya? Nah, terus terang aja kita tidak berharap sebenarnya ya, karena sebenarnya mitra usaha itu sangat mengerti. Lalu bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh mitra Cipaganti mengingat waktunya sangat pendek. Besok adalah pengadilan niaga tanggal 3. Lalu kemudian tanggal 8 itu adalah voting. Apakah ini kan dipilotkan atau tidak, atau dibuat PT yang baru. Apa pilihan yang Anda punya? Sebenarnya begini Pak, mau pilot atau tidak sebenarnya buah si malakama. Karena apa? Ketidakjelasan dari neraca itu tadi. Sebenarnya berpatok dari neraca. Kalau neracanya jelas, akuntabel, valid, dan sebagainya, dan itu bisa dibuktikan oleh pengurus ataupun yang mewakilinya, tentunya kita akan mudah mendapatkan pilihan gitu ya. Oleh sebab itu kita harus meyakini dulu, utamanya itu dulu Pak. Karena yang selama ini kita permasalahkan adalah neraca yang tidak valid atau tidak akurat. Kalau itu sudah dapat, kita tinggal gampang sebenarnya karena kita udah yakin uang kita itu lari kemana sih. Oh, kalau misalnya ini ABC, kita akan coba ke sana. Pada waktu dia disalurkan ke PT-PT grupnya, kan begitu mudah kita mendapatkan asal mereka transparan. Itu intinya, transparan bahwa pada waktu dia mengambil uang dari koperasi, kemudian ditaruhlah di PT Cipaganti, kemudian harus ada kan kerjasamanya. Kita nggak tahu, tidak jelas kerjasama dari koperasi dengan PT-PT yang ada di dalam grup itu seperti apa. Kalau itu sudah ada, minimal kan kita bisa tahu, oh kita punya tagihan di PT A, B, C. Sehingga itu menjadi sesuatu jaminan bagi kita bahwa uang kita ada di sana. Nah, dengan kondisi seperti itu, diperlukan tentunya untuk meyakini itu adalah audit. Kan seperti itu. Tapi kan audit tidak bisa dijalankan dalam waktu dekat. Sehingga yang kita inginkan kalau kita mau cepat adalah
Saudara Andi harus menyatakan neraca yang ditayangkan atau yang digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah benar. Itu satu. Dan bertanggung jawab apabila apa yang dikemukakan itu tidak benar. Yang kedua, personal garansi. Ini sangat diperlukan karena ketidakjelasan dari PT-PT ataupun koperasi seperti apa neraca sebenarnya, sehingga dia juga harus menjamin dengan hartanya sendiri kalau memang dia mempunyai niat baik, ya. Ini saya garis bawahi, kalau dia mempunyai niat baik untuk menyelesaikan, sehingga dia harusnya tidak takut untuk memberikan personal garansi, termasuk di dalamnya adalah menjaminkan seluruh aset pribadinya. Yang kedua adalah corporate garansi. Kalau tadi kita sudah kemukakan bahwa kalau ada aliran-aliran dana yang ada di beberapa perusahaan yang masuk di dalam grup, tentunya manajemennya juga tidak akan keberatan memberikan corporate garansi karena dia yakin memang uangnya ada di situ. Kemudian uang itu digunakan untuk operasional ataupun diproduktivitaskan. Sehingga pastinya kalau itu benar-benar ada, tidak akan ada yang keberatan seperti itu. Jadi kalaupun harus nanti bikin PT baru lagi sendiri, itu pun ada kepastian juga bahwa ini memang uangnya jalan dan ini bukan perusahaan bodong, begitu ya. Nah, lalu langkah apa yang dilakukan atau yang disepakati oleh mitra untuk mendorong supaya ini cepat? Yang jelas itu berbagai cara kita lakukan, Pak, ya. Kan berbagai macam informasi berkembang. Ada yang menyatakan ada uang 600 juta yang kita peroleh juga dari media sebenarnya, karena katanya ada informasi dari polisi seperti itu. Kami dari mitra tentunya tidak bisa begitu saja menerima, tetapi kami konfirmasikan dulu. Konfirmasinya seperti apa? Kita mencoba untuk meminta juga kepada Dinas Koperasi Kota Bandung untuk mendampingi kita melakukan pemeriksaan. Karena pada waktu melakukan pemeriksaan, karena tidak ada yang berwenang, sehingga hanya petugas-petugas, mereka tidak bisa memberikan yang sampai detail. Sehingga kita hanya mendapatkan luar-luarnya saja. Nah, untuk itu kita ke sana, Pak, untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata sudah ada polis lain. Karena sudah ada polis lain, tentunya kita tidak bisa masuk. Meskipun secara undang-undang kita itu diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan mitra itu karena kita pemodal. Kita tidak mau melanggar hukum itu, sehingga kita membuat surat kepada Kapolda yang UP-nya adalah Direskrim Umum, agar kita, mitra itu bisa mendapatkan informasi yang akurat, termasuk bukti-bukti bahwa uang itu ada. Respon Kapolda? Nah, karena kami sudah 2 kali datang dan kebetulan memang sedang ulang tahun ya, Polri, kemudian Bapak Kapolda atau Direskrimnya itu sedang banyak acara. Sudah disebutkan bahwa untuk tanggal 1 dan 2 itu tidak bisa menerima karena adanya kegiatan itu. Nah, kebetulan kalau tanggal 3 kita kan ada pembahasan mengenai proposal perdamaian, sehingga kita juga tidak bisa, dan itu nanti tentunya kita akan follow up lebih lanjut karena saya sudah mendapatkan nomor telepon sekretaris dari Bapak Direskrim tersebut. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau itu bisa, tentunya itu akan menjadi dasar kita bahwa itu ada. Karena kita sangat berharap, Pak. Ini kan sebagian besar dari mitra itu pensiunan, Pak. Bahkan banyak yang sangat-sangat menggantungkan hidupnya itu bagi hasil ini. Kondisi mereka saat ini bagaimana? Sangat-sangat kasihan dan memprihatinkan. Bahkan ini kebanyakan yang pensiunan-pensiunan yang hanya sebenarnya 100 juta gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang besar-besar itu memang berharap, karena kebetulan suaminya udah meninggal, dia mendapatkan dari kantornya, kemudian semua dimasukkan situ. Hidup sehari-harinya dengan uang bagi hasil itu sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang sampai datang hanya untuk minta uang 200.000 kepada kami untuk makan, Pak. Kemudian untuk pendidikan ya. Ini yang memprihatinkan, dan saya terus terang aja sangat terketuk. Bahkan ada yang duduk berjongkok kepada saya memohon tolong bantu gitu ya. Saya dengar bahkan ada yang sampai meninggal. Bahkan sampai meninggal 8 orang. Oleh sebab itu kami itu mengetuk benar-benar saudara Andi ini, berikanlah uang yang ada. Yang ada itu berikan dululah, minimal sebelum Lebaran ini. Berikan kepada semua mitra supaya minimal lah dia bisa hidup, kalau yang tadi yang saya sebutkan, bisa berobat, kemudian juga bisa merayakan Lebaran ini loh, Pak.
Ini Ya, yang kami betul-betul kejar, makanya kami sampai minta ke Bapak Kapolda, kemudian kami berusaha ingin menemui PKPU gimana caranya bisa mengeluarkan itu. Baik, Bu India. Betul. Kami berharap yang terbaik juga untuk Mitra Cipaganti semua. Baik. Terima kasih Pak David. Terima kasih Bu India sudah hadir dan berbagi bersama kami di Zona Bisnis. Baik.